Apaan tuh, Met? Ini lagi minum sirup. Emang bersih sirupnya? Bersih lah, kan melewati proses pembersihan. Oh iya, bener juga. Yaudah, gue cabut. Sini. Ini baca dulu skripnya nih, yang bener nih, lu baca gini. Oh iya. Oke. Heeh. Emang gimana sih, bro? Sirup itu bisa bersih dari mikroorganisme? Nah, sebenarnya biasanya sih di pabrik itu pakai proses pasteurisasi. Nah, pasteurisasi itu apa ya? Nah, maka dari itu, stay tune with us. Halo Sobat FMB, kembali lagi bersama Sales Engineer Yoki, bersama saya, Ryan. Dan saya Mario, dan kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang penting banget nih, yakni Pasteurisasi. Yoi. Jadi pasteurisasi itu apa sih, Met? Pasteurisasi itu adalah proses pemanasan pada suatu produk minuman pada suhu tertentu yang fungsinya itu untuk membunuh atau mensterilisasi mikroorganisme, bakteri, patogen, dan lain-lainnya. Oh iya. Jadi tuh istilahnya kayak nanti suatu minuman gitu, bahan minuman, itu dia mengalami pemanasan sedemikian rupa gitu ya? Iya, benar. Supaya istilahnya bakterinya mati? Betul. Oh, baik. Tapi penasaran nih, Met. Kalau misalnya suatu produk minuman nih, dia itu misalnya nih ya, dipanasin banget gitu kan. Oke, ya. Itu berarti ada perubahan nggak? Oke, kita bisa bilang, oke mikroorganisme mati gitu kan. Nah, tapi hal-hal lain dalam minuman tersebut, ya misalnya kayak enzim atau aroma atau mungkin ya rasa dan segala macam itu hilang nggak? Nah, itu ada efek juga ya. Jadi yang pertama, ya mungkin kita ambil dari jeruk aja ya. Jadi yang paling terlihat adalah warna dan rasanya. Yang pertama warnanya, anggaplah warna jeruk itu sebenarnya kan warnanya orange kekuningan yang cerah ya, terang gitu. Tapi setelah pemanasan itu warnanya jadi kuning yang apet lah, kayak kurang bagus gitu ya. Nah terus sama rasanya itu berubah dari yang tadinya seger gitu jadinya asem gitu. Makanya ya itu sih, sama ada bakteri juga. Nah bakterinya itu juga ada yang hilang juga, walaupun pemanasan itu kan buat ngilangin bakteri, tapi kan ada bakteri baik dan jahat. Nah itu juga yang baiknya juga hilang. Oh gitu. Nah berarti tadi istilahnya pasteurisasi itu adalah proses yang sangat penting gitu ya? Iya betul. Proses yang memanaskan gitu. Tapi ternyata seperti yang Matthew udah bilang tadi, Ryan bilang tadi, intinya tuh ini bakal bisa menghilangkan rasa dan segala macamnya gitu. Betul. Nah, berarti perubahan-perubahan ini tuh apakah cuma karena proses pasteurisasi ini atau mungkin filter-filter sebelumnya gitu? Oh, enggak sih, cuman gara-gara pemanasan dan atau pendinginannya itu juga. Oh, begitu ya. Tapi ada nggak sih berarti efek samping lagi dari pasteurisasi? Paling kalau efek samping, nah itu kalau pasteurisasi itu kan berarti pakai pemanasan. Nah, cuman ada beberapa bakteri itu yang nggak bisa mati gara-gara pemanasan gitu, karena ada yang resisten sama suhu. Itu pertama. Nah, yang kedua itu dia lebih dia pakai energi yang lumayan banyak dikarenakan dia kan pakai panas thermal sama pakai listrik, jadi double pakai energinya. Gitu sih. Oh ya, berarti kurang lebih jadi apa namanya? Listriknya tuh banyak yang dipakai gitu ya. Iya, betul. Dan tadi juga sempat di-mention itu, yaitu kalau misalnya ada bakteri-bakteri yang ternyata nggak mati gitu. Iya, benar. Dan mungkin berarti apakah ada cairan-cairan juga yang nggak bisa, misalnya nih nggak bisa istilahnya karena terlalu sensitif gitu misalnya. Nah, jadi nggak bisa pakai pasteurisasi. Atau ada gimana? Ada semua, bisa semua. Oh, bisa semua. Iya. Oh, tapi intinya kita bisa bilang pasteurisasi adalah suatu proses yang baik dan sangat diperlukan gitu. Betul. Nah, tapi Matt, gue jadi pikiran nih. Sebenarnya ada loh istilahnya solusi yang nggak memberikan efek samping itu. Oh ya? Iya, jadi kan tadi kita bilang nih, kita bisa setuju dong. Pasteurisasi adalah hal yang sangat penting supaya suatu minuman itu sehat. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri, ternyata seperti yang tadi Ryan Matthew bilang ini, kalau ternyata tuh ada efek sampingnya. Ya efek sampingnya itu ya misal tadi ada aroma, rasa, kesegaran. Betul. Atau mungkin juga tadi ada bakteri baik yang mati. Betul. Gitu ya. Atau ya tadilah boros dan segala macamnya. Yeah. Nah, percaya nggak sih kalau solusi ini semua tuh, solusi dari efek samping itu tuh bisa diselesaikan kalau kita filternya pakai teknologi ultraviolet. Ultraviolet?
Oh ya, UV bisa? Bisa. Nah, jadi tuh seperti ini. Intinya kita kan dalam proses pasteurisasi ini, kita pengen supaya semua mikroorganisme yang kita harap yang buruk-buruknya ya, yang baiknya ya kita sangat menghindari untuk menetralisir itu. Nah, kita sangat mengharapkan mikroorganisme ini supaya istilahnya terfilter gitu kan. Iya. Terfilter dan kemudian ya cuma memang karena pasteurisasi itu dia pakai dipanasin. Nah, tapi kan poin utamanya adalah supaya bakterinya ini bisa nonaktif. Nah, kalau misalnya kita pakai ultraviolet, kita kan nggak perlu pakai kimia, nggak perlu ada penambahan suhu dan segala macem. Dan bakteri tetap mati anyway gitu. Iya, tapi kan cairan itu misalnya nih kayak gua minum sirup. Iya. Nah, sirup itu kan tapi kan kental satu. Terus warnanya lumayan pekat juga. Itu apakah masih bisa pakai UV? Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada satu teknologi namanya ultra-low ultraviolet system. Jadi ultra-low ultraviolet system ini adalah suatu teknologi filter UV yang dia itu bisa memfilter mikroorganisme di cairan-cairan yang memiliki UVT sekecil-kecilnya itu 2%. Nah, jadi kalau misalnya suatu cairan dia punya warna yang sebegitu pekat, dia punya kekentalan sebegitu kental, asalkan dia memiliki ultraviolet transmittance atau tadi aku udah sebut UVT gitu, gue udah sebut UVT. Nah, itu sebenarnya dia bisa membunuh 99,99% kuman yang ada di dalamnya. Gitu. Tapi UVT itu apa sih? Oh, itu jangan, itu bahan buat podcast yang nanti, buat nanti. Oh, gitu. Oke. Tapi tadi lu sempat ngomong kayak suatu sistem gitu ya. Nah, sistem itu tuh maksudnya suatu kerangka atau apa sih sebenarnya? Oh iya, jadi kan istilahnya nih yang kurang lebih dipakai untuk memfilter kan ya istilahnya cuma satu item gitu. Tapi satu item itu baru bisa bekerja kalau dirangkai bersama dengan item lainnya. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan ultra-low ultraviolet system. Nah, begitu. Oh, menarik banget ya. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Segera gantilah pasteurisasi menggunakan ulu gitu. Iya, benar sekali. Nah, sekarang lu roll depan. Nah, Nah, pemirsa, jika ada kebutuhan mengenai permasalahan di F&B Anda, silakan dapat hubungi kami di nomor berikut. Terima kasih.